Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman dan Bang Bril yang telah datang pada sore ini untuk membahas untuk pertemuan terakhir kami yang akan ditujukan untuk user testing websitenya. Nah, di sini nanti Bang Bril akan kita kasih share screen ya. Share screen dari Zafran ya. Zafran mau share screen? Iya, Ya. saya share screen. Ya, nanti kita paparkan dan kasih feedback aja ke kita website itu gimana ya. Ya feedback jujur aja gitu ya, nggak usah gimana. Kalau ada yang jelek ya kasih tahu aja. Baik, langsung saja pada Zafran. Oke, terima kasih Fauzan. Apakah sudah terlihat? Belum. Belum. Ini kalau udah kelihatan bilang ya. Udah. Udah. Oke. Jadi di sini saya Zafran mau ngejelasin fitur yang telah kami buat, yang telah kami bertiga buat. Jadi di sini adalah bagian homepage atau bagian menu atau bagian page utamanya, yaitu kalau ada user mau mengakses website kami, maka yang pertama kali diarahkan ini ke page ini. Jadi di sini telah tertulis kata pengantar, dan di bawahnya ini ada instruksi. Jadi instruksi ini untuk melakukan login bagi user yang belum melakukan login, dan membuat akun atau sign up bagi user yang belum melakukan sign up. Jadi karena kita posisinya di sini belum melakukan sign up atau membuat akun, jadi kita membuat akun terlebih dahulu. Jadi di sini kita bisa membuat akun tuh bisa mengklik di sini atau di atas. Jadi sama aja, ntar bakal ngarah ke page yang sama. Jadi kita ngeklik di sini aja buat akun. Nah, dalam membuat akun ini kita ada 5 kolom, maaf. Jadi ada nama, email, username, password, dan verifikasi password. Jadi misal kita nama masukin dulu. Misal kita masukin Andriawan. Itu kita masukin emailnya. Jadi perlu diingat untuk masukin email ini kita harus ada @gmail-nya. Jadi kalau ada @gmail-nya nggak bakal bisa diakses, nggak bakal bisa di sign up maksud saya, sama username. Nah, yang perlu diingat juga nih kalau untuk melakukan login nanti kita bisa memakai email atau username. Jadi usernya harus mengingat di antara kedua ini, itu email atau username-nya. Itu kita masukin password dan verifikasi password. Jadi passwordnya yang kedua kolom ini harus sama dua-duanya supaya berhasil. Nah, ini kita lakukan sign up. Nah, kalau udah muncul notifikasi kayak gini, kita nih berarti udah pasti ini kalau akun kita ini udah berhasil dibuat. Jadi kalau akun udah berhasil dibuat, kita tinggal lanjutin login aja. Kita bisa klik login di sini, ini di bagian atas. Nah, kita bisa menggunakan username atau email ya. Nanti karena username kita Andri, kita tinggal masukin passwordnya aja. Nah, kalau udah berhasil nih, kalau berhasil otomatis websitenya akan ngarahin kita ke homepage yang pertama tadi. Tapi lihat perbedaannya ya. Nih, kan yang tadi kan instruksi kan. Nah, kalau sekarang ini muncul tombol isi survei. Oke, jadi kalau misal user mau melakukan logout, tinggal mencet di sini aja nih. Di bagian atas ada tulisan logout. Ntar kita pencet aja logout gitu. Secara otomatis akan kembali lagi tombol yang hilang dan muncul instruksi lagi. Jadi kita harus melakukan login pula.
Nah, saya juga pengen nunjukin ini beberapa fitur ya untuk nama. Jadi misal tadi kita udah masukin Andriawan, kita masukin tadi emailnya. Berhasil dibuat juga ya. Nah, coba kita masukin menggunakan username yang sama tadi. Misal kita tadi buat nah, kita masukin username ya. Tadi kan username yang sudah kita masukin Andri ya. Ya kalau tidak salah Andrian tadi. Terus kita masukin. Nah, kalau kita login sign up, maaf, tadi passwordnya tidak cocok, jadi kita buat ulang dulu. Tadi kan username yang udah kita buat sebelumnya Andri kan. Jadi kita misal masukin dulu password. Nah, karena tadi username sebelumnya sudah digunakan, maka website ini akan menolak aksesnya karena username sudah digunakan dan username yang tadi sebelumnya kan sudah dimasukin di database kan. Jadi website ini bakal ngecek ke database apakah username sudah digunakan atau belum. Nah, kalau sudah, maka website ini akan menolak aksesnya. Tadi juga bisa kita lihat kan, ada password tidak cocok. Jadi kalau kedua password ini yang dimasukkan tidak sama, maka website ini juga akan menolak akses untuk membuat akunnya. Jadi ada beberapa fitur sih yang bisa kita gunakan untuk mengecek apakah username sudah digunakan, atau email sudah digunakan, atau nama sudah digunakan, sama passwordnya itu sama atau tidak. Sehingga website kita tuh lebih bagus aja ntar gitu kelihatannya. Sama ntar akun-akunnya juga lebih mudah di-manage sama kita. Oke. Di sini saya mau ngejelasin juga tentang login admin. Sebenarnya login admin ini tempat loginnya sama aja sih sama user yang biasa. Tapi kita sudah nyediain yang namanya itu username sama password yang khusus untuk admin. Jadi ntar admin ini atau saudara Billy bisa mengakses, bisa melihat data-data apa aja yang udah dimasukin sama user ke website ini. Jadi ntar lebih mudah saudara beli untuk ngecek, untuk ngambil data. Ntar juga bakal dijelasin sama Saire tentang beberapa fitur yang ada di dashboard admin nanti. Jadi di sini saya akan ngejelasin doang bagaimana sih cara kita untuk login admin. Udah gitu aja ya. Ntar jadi untuk username itu username-nya admin. Nah, dan passwordnya itu admin 123. Nah, jadi yang perlu diperhatiin lagi nih, kalau kita login sebagai admin nih, bakal diarahinnya tuh ke page yang berbeda. Kan kalau page sebelumnya kalau kita login sebagai user biasa, bakal ke homepage yang tadi kan, yang ada tulisan tombol isi survei tadi. Nah, kalau kita login sebagai admin, muncullah di sini. Oke, saya rasa sih ini yang udah saya jelasin sih fitur-fitur bagian saya. Selanjutnya bakal dijelasin sama Fauzan tentang pengisian survei. Baik, saya mau menjelaskan fitur kami yaitu mengisi form surveinya ya. Baik, nah kalau form survei ini tuh cuma bisa diisi sama user doang, user yang sudah buat akun dan dia sudah login gitu. Nah, admin sendiri tuh sebenarnya nggak bisa ngisi formnya. Jadi emang formnya itu dikhususkan buat
user aja gitu, dan yang sudah bikin akun dan udah login. Nah sekarang langsung aja coba login. Oh iya, sekalian aja kan ini kan bisa username, bisa email ya, loginnya. Nah, coba deh sekalian aja kasih biar nunjukin kalau login pakai email juga valid gitu. Coba pakai akun yang tadi bisa. Berhasil ya kalau pakai username. Kita coba lagi. Nah, kalau pakai email pun berhasil gitu ya. Dan kalau sign up dengan email atau username yang sama juga nanti bakal ditolak gitu sama website karena memang di database kita udah setting kalau username sama emailnya itu dipakai lebih dari satu user, dia bakal ditolak. Sorry, Fauzan. Bisa pakai username Apa? Ya? dulu nggak? Pakai username. Mungkin Username bisa. apa? Masih ingat nggak username yang udah login ya? Kalau nggak bikin baru aja. Bikin Bikin baru baru aja. aja. Sorry, tadi agak sedikit lupa. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Kita coba masukin pakai nama. Misal Muhammad Zena misal ya. Kita pakai emailnya. Username-nya Zena. Oke. Tadi kita login Zena@gmail. Nah, berhasil juga kan? Tadi pakai ini berarti ya. Pakai email tadi. Oke, ya. Berarti sistemnya itu ya, sudah ini, terima email dan username ya. Baik, langsung aja. Kalau mau isi form, ya, dengan itu tuh bisa dengan klik tombol isi survei di bawah situ. Ya. Nah, kita bakal langsung diarahkan ke halaman form ini. Nah, di form ini juga ada ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi sama usernya ya. Ada nama, usia, tempat tinggal, status vaksin, alasan sudah atau belumnya, jenisnya, jumlah orang di rumah, kontak orang di rumah, dan lagi apa tuh, coba boleh scroll di bawah. Dan rata-rata dan jumlah orang tervaksin di rumah. Semua kolomnya itu pokoknya semuanya harus diisi ya, karena memang database-nya nggak nerima data yang kosong gitu, karena emang kita perlukan datanya, makanya kita wajibkan diisi. Nah, langsung aja coba diisi pakai data asal aja nggak apa-apa. Ya, kalau kalau berhasil ya, kalau pengisiannya berhasil, dia bakal langsung diarahkan ke halaman komplit ini. Yang ada tulisan terima kasih telah mengisi form survei kami. Dan di situ ada tombol home. Kalau kita klik tombol home-nya bakal kembali lagi ke uh, halaman utama. Coba langsung aja diklik. Ya, nah kalau dilihat di sini ya, tombol isi surveinya tuh udah nggak ada tuh ya. Karena emang udah kami udah kami setting supaya setiap user itu cuma bisa ngisi sekali aja gitu ya. Jadi kalau kalau mau ngisi lagi ya bikin akun lagi gitu. Nah, jadi setiap user cuma diperbolehkan sekali, makanya di halaman utamanya tombol
tombol isi surveinya tuh kami tarik gitu, terus kita ganti dengan tulisan, Anda sudah mengisi form, terima kasih atas partisipasi. Nah, coba sekarang coba deh mau masuk ke admin. Nah, kita juga ada yang beda ya di homepage-nya ini kalau kita masuk login sebagai admin. Ya, coba klik tombol survei vaksinasi deh, ikon survei vaksinasi di atas. Ya. Nah, di situ kan seharusnya tulisannya tombol isi survei ya, nah, tapi kami arahkan ke dashboard ya karena memang admin itu nggak ngisi formnya gitu, karena kan ya buat apa? Karena admin itu kan yang ngumpulin data dari usernya itu, makanya kita ganti di sini bukan tombol isi survei tapi dashboard. Coba diklik aja dashboardnya, nanti bakal diarahkan ke halaman yang tadi ya, yang isinya data dari yang sudah diisi user tadi. Nah sekarang Saire yang akan menjelaskan apa fitur-fitur dari admin ini ya. Silakan Saire. Jadi kan sekarang apa feature dashboard kan ya di admin ya. Jadi di pada admin coba di login. Login admin coba. Ya, jadi kalau login sebagai admin bakal muncul gitu resultnya kan. Dari orang-orang yang udah tes surveinya, pada resultnya itu ada namanya, usia, sama status vaksin. Terus ada lagi info lengkapnya di show result, bisa dipencet. Coba yang show result yang Saire coba di tes. Iya. Jadi di info selengkapnya itu di survei kan ada ngisi sampai tempat tinggal, alasan itu segala. Jadi info-infonya bakal tersimpan di show result. Ada kayak tempat tinggalnya, contohnya di Tamsur, tuh alasannya sehat. Jenis vaksinnya Sinovac, jumlah orang di rumah 10, jumlah tervaksin 6, rata-rata 5, itu semua tersimpan di show result. Bisa dikembali lagi? Ya, bisa kembali ke result ya. Sedangkan kalau bukan di show result, cuma berisi nama, usia, dan status vaksinnya. Saire 19 sudah, tes 20 sudah, untuk data-data vaksinnya. Ya, kemudian ada lagi pada feature dashboardnya admin ada yang namanya download PDF ya. Bisa kembali. Nah, ada feature lagi namanya download PDF tuh di bawah kanan, di bawah show result. Jadi kalau sebagai admin ingin melihat datanya di sebuah PDF, bisa dipencet download PDF-nya. Coba dites dulu, pencet download PDF. Nah, maka akan muncul tabel. Tabelnya berisi semua datanya dari yang semua orang yang mengisi survei. Jadi kayak ada 10 orang yang ngisi, tabelnya berisi 10 orang beserta sama data-datanya. Itu nanti bisa langsung di-download sebagai PDF, bisa langsung di-print kalau misalkan mau. Semuanya dalam satu tabel PDF. Ya udah. Untuk feature admin dashboard-nya ya itu sih show result sama download PDF-nya. Bisa balikin lagi ke Fauzan. Baik, boleh deh dari Bang Prilnya ada feedback apa ya bagaimana sih website kami itu menurut Bang Bril gitu. Apa udah ada yang kurang gitu, ada yang miss gitu fiturnya atau apa udah sempurna cuman ya masih perlu sedikit-sedikit perbaikan atau gimana? Ya menurut saya udah bagus sih. Apalagi ini yang download PDF ya itu saya nggak kepikiran loh ada gituan. Itu mempermudah saya juga kayak gitu. Ada download fitur download PDF ini. Terus ya udah bagus sih ini ya.
Cuman saya mau nanya dong, yang admin ini bisa diganti nggak username password kayak gitu? Buat saya gitu. Eh, bisa sih, cuman kita harus ke codingannya. Kita hard code gitu. Jadi eh, di database diganti, di code di belakangnya juga harus diganti ya. Jadi itu udah emang sudah ketentuan kami dikasih namanya admin. Tapi kalau mau ganti sih bisa, bisa ya. Oh gitu ya. Nggak apa-apa sih, nanya aja gitu. Terus juga yang habis ngisi surveinya itu ada tanda checklistnya itu, menurut saya fitur minor tapi itu bagus menurut saya sih. Ada ini banget. Jadi kayak orang-orang juga yang ngisi tuh, wih keren banget gitu. Hmm. Itu menurut saya udah cukup sih, udah bagus. Ya kalau Bang Brina mau langsung nyoba bisa langsung aja ke websitenya itu ya, ada di atas surveivaksinasi.rf.gd. Di situ bisa langsung dicoba. Nah, dan memang udah responsif juga, udah dibuka di handphone juga udah nggak berantakan. Jadi ya bisa langsung dibuka karena memang udah kita upload ke hosting. Oh gitu ya. Oke deh, ntar untuk Brili saya kasih linknya dulu ya. Boleh, boleh. Tentang Iya. Nah, ntar mungkin setelah pemakaian beberapa ini bisa dikasih nih feedbacknya ke kita. Kan tadi kan feedback dari tampilan doang kan, dari yang kita presentasiin. Nah, setelah habis itu, habis nyoba ini, mungkin bisa dikasih nih feedbacknya kita apa aja sih yang menurut saudara beli bagus gitu. Mungkin ada kurangnya juga, bisa share ke kita gitu. Saya share dulu ya linknya ya. Ya boleh. Nih udah saya ini ya di chat. Oke, saya coba ya. Oke. Iya, silakan. Kalau lama juga nggak apa-apa kok. Tetap kita tunggu santai. Tadi admin 132 ya? Satu dua Satu dua tiga. tiga. Satu ya. Di tempat login biasa. Ya. Oh ini bisa di reset gitu nggak yang udah ngisi? Riset gimana? Maksudnya gimana tuh? Reset isinya gitu, isinya yang tes-tes ini gitu loh. Oh, itu bisa ntar kita hapus semua dari database. Ntar kita ini baru ntar kita kosongin semua. Baru ntar kita kasih ke ini saudara Brili. Karena ini kan kita masih tahap ini dulu kan. Ya, trial ya. Iya. Ya, masih user testing. Nanti yang akun-akun usernya semuanya juga bakal dihapus sih. Kecuali yang admin itu. Siap, siap.
Ya, gimana? Kalau ada yang bingung-bingung sih, boleh ditanyakan. sih udah ini sih saya lagi nyoba-nyoba udah ini sih udah jalan bagus sih, udah work perfectly efektif juga. Oh iya nih mau ngasih feedback aja nih. Eh maksimal umurnya cuma sampai 22 tadi kalau mas. Soalnya saya ngisi umur 34 itu nggak bisa. Terus pas dipencet yang tanda up-nya itu kedua-dua tiba-tiba maksnya dua-dua doang jadinya. Soalnya kita emang targetin buat mahasiswa sih, ya. Nah, karena kan emang survei vaksinnya kan itu ya, memang ditujukan buat anak-anak muda ya. Nah, makanya kita mentokin ke dua-dua gitu, karena Oh, mahasiswa ya kira-kira umurnya segitu. Tapi sih kalau kalau mau dirubah sih masih bisa sih, ya ya kita rubah aja. kalau buat kebutuhan saya sih sampai 35 sih sebenarnya. Karena itu berkaitan sama penelitian juga kan, itu masih di umur muda transisi ke tua gitu. Jadi buat penelitian saya itu butuh sampai 35. Oh, iya. Ya. Nanti kita rubah ya. Nanti Iya, kalau udah selesai nanti kita kabarin lagi. iya, iya. Oke, itu aja sih udah ini banget, udah bagus. Apalagi fitur PDF itu saya suka banget. Itu membantu banget. Ya, makasih Billy untuk feedbacknya ya. Ya, jadi kayaknya mungkin ada yang perlu mau ditambahin lagi tentang aplikasi kita. Gak ada sih sebenarnya udah ya ini udah semua yang saya butuhin udah dibuat oleh teman-teman. Udah ini juga udah puas sih saya. Gak ada lagi sih. Cukup. Cuman yang fitur usia tadi tuh sebenarnya sampai 35 saya lupa ngomong juga. Ya karena kita 35. kan mikirnya kan kita kan targetnya mahasiswa ya. Jadi mungkin nggak mungkin sih Iya, sampai di antara di atas 23, 24 gitu kan. Jadi makanya kita inisiatif aja. Tapi makasih banget sih iya. untuk Bang Bril Iya, yang udah mau maaf ngubah. juga lupa ngabarin. Iya. Sebenarnya juga itu cuman tinggal ganti, itu gampang kok, nggak termasuk yang susah kodenya. Ya, oke. Tapi mungkin menurut Bang Bril untuk alasan yang tadi itu kan di form itu ada alasan, apakah ada minimal kata-katanya gitu? Seberapa banyak kata gitu? Apa dibebasin aja? Minimal kata ya. Eh, 20 kata aja sih nggak apa-apa. Iya. Oke, oke. Ntar kita update semuanya sih. Ntar kita kasih perkembangannya lagi, mungkin nggak lama sih. Karena kita cuma ganti beberapa kode yang ada di program kita, ntar kita upload lagi ke hosting gitu sih. Oke, menurut kayaknya cukup ya. Apa udah cukup? Udah ini Oke, udah bener banget udah oke, pas saya lah. kembalikan ke Fauzan untuk menutup acara kita hari ini. Oke, silakan Fauzan. Baik, ya gitu ya. Nanti kalau kita udah selesai ya kita kabarin lagi. Nanti kalau udah kita upload posting nanti kita kabarin lagi ke Bang Brilnya. Baik, terima kasih banget nih Bang Bril udah ngebantu kita ya selama ya 1 semester ini ya dalam proyek dalam mata kuliah HTI kami. Dan itu ngebantu banget loh ya. Karena kita emang nyari klien tuh susah ya kemana-mana ya. Jadi kayak pas kita dapat Bang Bril, wah udah seneng banget ya. Makanya terima kasih banget deh. Dan udah
dan udah ngebantu kami gitu. Ya mungkin ada pesan-pesan dari Bang Bril ya buat kita tim kami. Ya, makasih juga. Ini kita kan sama-sama butuh ya, jadi simbiosis mutualisme aja. Saya juga butuh, teman-teman juga butuh. Jadi ya alhamdulillah juga dapet kayak teman-teman kan itu website-nya juga bagus banget produknya gitu. Semoga lulus ya dengan nilai yang bagus, lulus matkul ini gitu. Oke deh, ya. Baik, mungkin segitu saja ya buat sesi user testing kami. Untuk itu kami pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah tutur kata atau perilaku. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak ya.